Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat surga, setelah sekian lama, udah berapa hari nggak bikin video. Insyaallah pada kesempatan kali ini di Ramadan ke-10, di puasa ke-10 ini ya, insyaallah puasa-puasa teman-teman sekalian, para sahabat surga dimanapun berada, senantiasa lancar dan dijauhkan dari godaan-godaan, dan insyaallah kita bisa mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Karena sahabat surga, kata Rasul, banyak orang nanti yang berpuasa tidak ada yang didapatkannya kecuali hanya lapar, haus. Itu karena apa? Karena si pelaku puasa ini hanya menghindari yang membatalkan puasa, namun dia tidak menghindari apa-apa saja yang membatalkan pahala puasa. Siapa sih yang mau ketika kita sudah rela menahan lapar, menahan haus, dahaga, namun kita tidak dapat apa-apa? Maka dari itu sahabat surga, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, juga pahala puasa kita, insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang saling mengingatkan. Insya Allah ini ingatan bagi kita bersama, terkhusus bagi saya sendiri. Dan sebelumnya saya ingin membacakan Quran Surah Al-Fajr, surah ke-89 yang diturunkan di Mekah, berjumlah 30 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Di sini saya akan membacakan arti ayat per ayat dari Quran Surah Al-Fajr yang berjumlah 30 ayat. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, dan malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan semeti ajab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu menimpakan, benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut dan berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Sahabat surga dimanapun yang berada, secara pengelompokan isi surah ini dibagi menjadi 4 bahagian, yang dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14
menceritakan tentang mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW pasti binasa seperti umat-umat dahulu yang menantang Rasulnya. Kita tahu bersama sahabat surga dimanapun berada, dari mulai zaman dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad, ketika ada umat-umat terdahulu yang menentang Rasulnya, maka Allah tampakkan kepada mereka azab yang sangat pedih, sahabat surga dimanapun berada. Begitu juga kepada kita saat ini yang mungkin masih hidup di atas muka bumi ini. Ya, kita umat Nabi Muhammad, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita taat kepada perintah Rasul? Sudahkah kita taat kepada perintah baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya, di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, dan selain Allah izinkan para rasul memberikan syafaat kepada umatnya, maka tanpa ada izin dari Allah maka kita tidak akan selamat. Hari di mana matahari sejengkal di atas kepala kita, kemana kita akan berlari untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bahagian yang kedua, kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Terkadang sahabat surga dimanapun berada, ketika ada orang yang diberikan kepadanya kesenangan duniawi, baik berupa harta yang banyak, baik berupa kesenangan-kesenangan yang lainnya diberikan kepadanya, maka dia berkata bahwasanya Allah telah memuliakanku. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah berikan kepada dia ujian, ketika Allah berikan kepada dia kemiskinan, kesusahan, kekurangan, maka dia berkata, Allah telah menghinakanku. Melalui ayat ini Allah membantah bahwasannya kemuliaan yang diberikan Allah bukan terletak pada apa yang diberinya. Semua hanya cobaan, semua hanya ujian. Baik itu kekayaan maupun kemiskinan adalah sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bagaimana ketika kita miskin tidak semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bahagian yang ketiga dari surah Al-Fajr ini, mulai dari ayat 21 sampai ayat 26, membahas tentang penyesalan manusia yang tenggelam dalam kehidupan duniawi dan hari kiamat. Di sini diceritakan sekilas sekian banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Bagaimana planet-planet ini akan ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana planet-planet ini berbenturan hancur berkeping-keping. Bagaimana nanti gunung-gunung berterbangan seperti anai-anai. Dan kita pada saat itu, pada hari kiamat, tidak ada yang tersisa satupun yang hidup di atas muka bumi ini. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan pada saat itu, ditampakkanlah kepada manusia wujud dari neraka jahanam itu. Pada hari itu manusia sadar. Pada hari itu di mana ketika ditampakkan di depan matanya siksaan dari api neraka jahanam, maka tersadarlah manusia pada saat itu. Tetapi Allah katakan di Quran surah Al-Fajr ayat 23, tidak lagi ada gunanya kesadaran pada hari itu. Tidak ada lagi gunanya mereka sadar akan semua yang telah dilakukannya di dunia pada masa itu, kata Allah. Kemudian manusia pada waktu itu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, manusia ini, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Alangkah berharganya ketika aku masih hidup di dunia, aku banyak mengerjakan kebaikan. Penyesalan-penyesalan semakin datang kepada dirinya, namun tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi pintu untuk bertaubat, tidak ada lagi ulangan untuk hidup kembali di dunia.
kita telah dikumpulkannya di hari kiamat dan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Maka di bagian yang terakhir di ayat 27 sampai 30 menceritakan tentang penghargaan Allah terhadap manusia yang imannya sempurna, sahabat surga dimanapun berada. Kita sadar iman kita naik turun. Kadang hari ini kita bersemangat untuk beribadah, belum tentu besok kita bersemangat untuk beribadah. Namun sahabat surga, dengan adanya sahabat-sahabat di samping kita, dengan adanya orang-orang yang cinta kepada kita, yang menarik tangan kita ke surganya tanpa secara langsung, sebagai contoh kecil, mengajaknya ke masjid, mengajaknya untuk berbuat kebaikan, mengajaknya untuk mentaati perintah Allah. Tanpa secara langsung sahabat, dia telah menarik tangan kita untuk ikut bersamanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sahabat surga yang menarik tangan kita itu kita anggap dengan pandangan mata kita, dia adalah manusia yang buruk di dunia. Kita tahu kejelekannya, kita tahu maksiatnya. Sahabat surga, kita tidak tahu kapan orang akan berubah. Kita tidak tahu kapan hidayah Allah itu benar-benar masuk ke hati seseorang. Maka kita berjamaah, maka kita bersahabat, maka kita saling ingat mengingatkan dalam kebenaran serta kesabaran adalah kekuatan yang luar biasa agar mengingatkan yang terlupa, mengajak yang mungkin lagi malas. Maka inilah gunanya kita bersahabat, berteman, insya Allah berteman dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat surga di Ramadan kali ini kita mendapat banyak berkah dari Allah, dan terkhusus pada kesempatan kali ini tadi saya membacakan Quran surah Al-Fajr yang dalamnya banyak sekali pesan-pesan kepada kita yang masih diberikan kehidupan agar nantinya tidak merasakan penyesalan yang sebenar-benarnya di akhirat nanti, ketika kita berharap akan hidup lagi di dunia untuk berbuat kebaikan. Maka faktanya kita sadari kita saat ini masih hidup. Seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, sebesar apapun maksiat kita kepada Allah di masa lalu, maka saat ini, hari esok dan yang akan datang masih terbuka pintu taubat, pintu rahmatnya Allah kepada kita bersama. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan saling menguatkan kita di antara orang-orang yang beriman agar bersama kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah nonton video ini, dan juga terima kasih sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi ladang amal kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.